Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas emiten tukar pikiran ya. Ini nama emitennya SRTG, Saratoga Investama Sedaya ya. Seperti kalau yang di bursa udah pada tahu ini milik siapa ya. Ini juga sama nih. Ini berdasarkan ketokohan. Ingat, ini adalah emiten yang berdasarkan ketokohan. Jadi kalau tokohannya baik, berprestasi, biasanya nge-up. Ataupun kalau pingin duit itu ke tokohannya ada berita, biasanya saham ini bisa di-up ataupun bisa diturunkan gitu ya. Bidang usahanya investasi ya. Perusahaan berinvestasi dalam 3 sektor: konsumen, infrastruktur, sumber daya alam ya. Portofolio investasi sumber daya alam termasuk perusahaan yang bergerak dalam industri batu bara seperti PT Adaro Energi, Perkebunan Minyak Kelapa Sawit seperti PT Providen Agro, PBK, eksploitasi gas dan minyak. Pokoknya lah itu dia yang istilahnya suka nitip-nitipin juga lah gitu ya di emiten-emiten lain gitu kan sebagai investor ya. Mungkin ngambil dari gennya juga, ngambil dari istilahnya dividennya juga kadang-kadang. Makanya ini tergantung dari market. Kalau perusahaan ini ya tergantung kalau marketnya lagi jelek ya ambrol lah ini ya. Kalau market lagi bagus ya cuan gitu kan. Ini shareholdernya masyarakat cuma kecil, cuma 9,6% ya, kecil banget nih masyarakatnya. Tuh kan ya, pemiliknya 21%-nya ketokohan kan, bener kan. Pengendalinya ini ya perorangan. Pengendali perorangan ada ketokohan, udah ini sebenarnya untuk swing atau enak, sebenarnya untuk swing enak gitu. Ini ada holding komposisinya dari 9% itu 100% dikuasain sama lokal. Lokal siapa yang nguasain? Individu ya. Foreign ada nggak? 0, berapa? Ada 0,75 dan sekarang udah sangat ke bawah banget ya. Kita lihat dari mulai udah banyak keluar nih ya. 30 April sampai Juli itu banyak yang keluar. Ini semakin keren atau ini ya. Biasanya kalau yang turun-turun seperti ini banyak yang keluar ya. Kita lihat insider tahun berapa ini saya lupa. Tahun 2013 ya. Harga IPO-nya 5.500 2013. Kita lihat insider. Insidernya Juni terakhir itu ada pembelian ya 0,42%. 2024 banyak. Mas Edwin ini ngebeli terus ternyata ya, 35% ya. Jadi terus dibeli sama Mas Edwin. Edwin itu sebagai pengendali teman-teman ya, bagus berarti. Ya kalau dia turun apa naik sekarang sih? Coba lihat 1 tahunan. Agak naik dikit ya. Kita 3 tahunan. Dia lagi di bawah, artinya dia ya sambil mungut sambil naikin harga mungkin ya. Kita lihat corporate actionnya, dia bagiin dividen nggak? Bagiin dividen teman-teman, rajin nggak? 19, 20, 21, 22, 23, 24, artinya rajin bagiin dividen. Yalah, dia kan ngambil dari dividen orang untuk investasi di sebuah emiten, masa sama yang investasi di emiten dia nggak dibagiin dividen gitu kan. Dia aja ngambil pingin dapat dividen, harus merasakan dong gitu kan jerih payahnya gitu. Ya, ada 22 perak ya, lumayan lah 22 perak ya. Terus dia pernah stock split nggak? Pernah ya, 1/5, berarti pernah dijual dengan harga tinggi dong ya. Atau untuk memperbesar saham yang beredar gas seperti itu ya. Baik isu nggak ada, dia nggak mau nambah hutang, udah cukup oleh duitnya. Baik, kita langsung aja ke statistiknya. Net income-nya kuartal 2-nya bagus ya, 2,1 triliun. Kalau tahun 2023-nya kuartal 2 itu rugi ya. Berarti sekarang udah positif, artinya bagus. PE rasionya 15,24 ya. Artinya sedikit agak mahal ya. Kita lihat PBP-nya 0,51, murah ya, 0,5, artinya dalam posisi secara PBP murah, tapi kita akan lihat harga wajarnya berapa berdasarkan PBP nanti ya.
Bagiin dividen murah gitu ya, lumayan ya. EPS-nya, TTM-nya ada, jadi bisa dihitung. DER-nya 0 ya, nggak ada hutang dia ya. ROE-nya 3, cuma ROE-nya kecil banget ya. Yang ngambil dari dividen kali. Dividennya 22 perak atau setara 1,21%. 1,21. Cuma 1% doang ya. 1,2 lah. Cash-nya 1,0 triliun. Ekuitasnya 47. Hutangnya 0. Bagus berarti. Kita lihat ke ekuitasnya kita lihat 82 kuartal 2 ya ini ya. Dari tahun 2019. 18 ke 20 ningkat, 20 ke 46 ningkat, 46 ke 58 ningkat, 58 ke 46 turun. Jadi waktu kuartal 2022 di 2023 itu turun. Sekarang ada peningkatan lagi di kuartal 2 2024 secara tahunan ya. PBP-nya 0,1 pernah murah, dimurahin lagi, agak mahal, dimurahin lagi sekarang di 0,41. Artinya sekarang lagi murah ya, selama 3 tahun ini lagi murah nih ya. Antara tahun 2021 ke 2024 itu untuk sekarang itu murah nih. Kita lihat untuk Punda Catnya untuk 1 tahunan. Ternyata harga sekarang itu untuk 1 tahunannya di atas over value ya, artinya mahal ya. Berdasarkan Punda Cat ini mahal untuk hari ini itu ya. Makanya dia kembali diturunin, cuma dinaikin lagi ya. Kita lihat untuk 3 tahunan. Untuk 3 tahunan sekarang lagi murah. Kalau untuk jangka pendek lagi mahal, tapi untuk jangka panjang lagi murah gitu ya. Sekarang itu lagi posisinya di berapa ya? Saya buat dari sini ya, tengah-tengah lah antara ini under value sama ini harga untuk harga tengah-tengahnya ya. Jadi nanti tujuan itu ke sini gitu ya. Nanti kalau udah di sini ya terserah mau di over value kan atau sedikit diangkat ke 3 ribuan bisa jadi gitu kan. Untuk 5 tahunan jangka panjang banget agak sedikit murah ya, nggak terlalu murah tapi agak sedikit. Jadi harus santai-santai gitu. Pernah puncak tertinggi selama 10 tahun di 3.800-an ya. Sekarang 1.800 besar. Targetnya ke sini aja, ke 2.100 aja gitu. Baik, kita akan hitung berapa sih besar harga wajarnya. Kita udah punya minnya. Kita untuk kan kalau urusan fundamental kalian sebenarnya urusannya ya dengan angka-angka aja gitu ya. Jadi kalau sekarang beli 1.800 contohnya gitu ya. Sekarang kan dari bahan posisi seperti apa? Beli aja, kalau turun ya beli lagi kalau kalian emang fundamentalis gitu kan. Min tengah-tengahnya, minnya itu 2.55 untuk pairnya ya. 2.55 dikali ya kan, 2.55 dikali, kita harus EPS, kita cari EPS-nya untuk TTM 11939 kita kasih sama dengan, kita enter. Cuman 300 perak ya. Jadi ini harga pairnya itu berdasarkan rumus pairnya cuma 300 perak ya. Jadi harga wajarnya itu 300 perak. Kan ini 2.55 kan, SRTG benar tuh. 2.55 dikali EPS-nya TTM ya. 119. Kita hitung berdasarkan PBP ya. Kita punya 2 metode lagi, satu lagi PBP. Kita kempeskan dulu yang lain. Ada di 0,55 ya. 0,55 dikali, kita butuh namanya harga buku. Harga bukunya berapa? 3538.01 ya. 3538.01 kan. Kita kasih sama dengan, kita enter berapa? Di 1945. Jadi sedikit agak di atas sedikit, cuma 100 poin ya, 100 poin di atas harga yang sekarang. Baik, kita langsung catat di sini ya. Saya pindahkan dulu teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi.
Ya teman-teman udah saya catat ya, kuartal 2 harga wajarnya berdasarkan PER 304 perak, berdasarkan PBB 1945 kayak tahun kemerdekaan ya. Sekarang di harga 1.820 ya. Berarti tinggal 100 poin lagi lah menuju ke arah atas ya. Nah, kalau menurut saya bagaimana teman-teman, lihat teman-teman dari poren dulu ya. Poren akumulasi terus ya. Dari mulai 20 Juni nih, 20 Juni poren itu akumulasi ya, terus akumulasi. Dia ada pembuangan tapi akumulasi lagi. Nah, sekarang dalam posisi pembuangan ya, pembuangan untuk mungkin untuk take profit ya. Tapi dia belum keluar gitu, belum keluar secara signifikan, dia hanya koreksi sedikitnya seperti halnya di sini nih, ya ada pembuangan nanti ngambil lagi mungkin gitu kan. Lihat dari bandar lokal emang cenderung dia keluar ya. Kecenderungannya keluar, kalau poren kecenderungannya ke atas, kalau bandar lokal kecenderungannya keluar. Cuman waktu pengambilan di harga bawah di sini nih, harga RR ini dia cenderung ngambil, sekarang agak datar tuh, sekarang agak ngebuang dikit. Nah ya, ini sama-sama ngebuang per 3 hari kemarin itu sama-sama ngebuang. Artinya bisa take aja, take profit gitu ya, bisa jadi take profit gitu ya. Secara MA ini udah masih uptrend ya, MA 20-nya masih di bawah kendali, cuman MA 10-nya udah mulai ketembus, MA 200-nya juga masih di bawah. Artinya masih posisi uptrend. Cuman jangka pendeknya mungkin dia ada koreksi dikit, karena kalau kita lihat berdasarkan bunda chart ya, dia dalam posisi untuk 1 tahunan ya, untuk 1 tahunan itu berada price-nya belum ada. Nah, berada di over value-nya. Biasanya kalau udah over value dia turunin dulu sebentar ya, turunin dulu sebentar. Dari sini kan udah over value nih ya, turunin dulu sebentar untuk menuju ke yang lebih atas lagi gitu kan. Ini kan turunin sebentar di sini ya, tanggal berapa nih? 2023 juga nih, udah mau menembus 2023 nih, tahun 2023 diturunin dulu karena udah over value gitu kan, udah kemahalan, turunin lagi, nanti mungkin bisa nembus lagi ya, bisa nembus lagi ke area over value-nya untuk menurunkan tensi dulu gitu kan. Nah, secara MA juga dia masih posisi dia uptrend, masih posisi uptrend. Nah, kalau dari saya teman-teman lihat di sini ada si kepala merah teman-teman nih, kepala merah. Kalau kepala merah dia dalam posisi uptrend, biasanya ingat, kepala merah posisi uptrend biasanya berdasarkan hukum kebiasaan dia mau menembus lagi area sini ya, artinya ini mau menuju kenaikan selanjutnya. Contoh di sini dari kepala merah kecil ya, emang dibawa turun, cuman seiring dengan waktu karena masih uptrend ya, akhirnya dia dibawa ke atas, lebih atas lagi. Kecuali kalau yang lagi downtrend, nggak downtrend gini, hanya tanda dia mau ke situ, mau ke situ, mau ke situ. Gitu. Cuma kalau dalam posisi uptrend, biasanya dia akan menuju ke lebih atas lagi karena ini ditandai dengan adanya si kepala merah ya. Hati-hati area mana, karena ini udah over value, jadi hati-hati aja di area 1400 karena berdasarkan rumus PER apalagi 300 teman, karena ini ketokohan, ingat karena ini ketokohan ya, yang ada salah satu yang punya itu tokoh gitu ya, jadi biasanya dia up gitu aja, bisa dia up, malahan saya pikir bisa ke arah sini lagi nih. Ini berapa tahun paling rendah berapa ini? 3 tahunan rendah nggak? Iya, 3 tahunan kemarin itu waktu di 1100 itu yang paling rendahnya selama 3 tahun ya. Nah, sekarang lagi posisi uptrend gitu, lagi posisi uptrend sebenarnya. Ini posisi uptrend sebenarnya. Jadi teman-teman kalau yang punya barang di bawahnya sih aman sebenarnya, ya udah berapa persen nih? Komposisi misalkan kita apakah mungkin ya sama sini ya. Ya udah punya 47%, lumayan kan. Apakah bisa diturunin lagi? Ya bisa aja kalau bandarnya mau gitu kan. Kalau tokohnya udah turunin aja lah katanya. Ya bisa aja turun untuk ngambil sell. Karena di sini kan teman-teman juga lihat di sini ya. Ini sebenarnya lagi upaya ada pengambilan dari insidernya, berupaya untuk ngambil barang ya. Nih lihat. Terakhir aja Juni dia 2024 si Bapak Edwin itu ngambil barang ya, 35%. Sedangkan Edwin adalah salah satu pengendali ya, bisa jadi dia ngambil barang untuk mengurangi barang di pasar gitu ya.
Ya teman-teman, kalau dari saya ini kemungkinan dia akan menembus ini lagi ya, setelah dia ada koreksi mungkin nanti akan menembus ini. Cuman kita tidak akan pernah tahu sebuah emiten itu ke depannya seperti apa, karena yang tahu itu adalah hanya market maker sama pengendali. Kalau kata pengendali nih, jangan naik, ya udah tinggal di enter aja untuk penjualan bread gitu, dihajar sebelah kiri. Kalau mau naik ya tinggal kendorin aja sebelah kanannya. Sangat mudah kan, dia juga punya duit, udah saya makan aja gitu kan, saya makan saya tahan, saya makan saya tahan kalau pingin naik gitu kan, tergantung dari si market makernya ini seperti. Cuman untuk ada penjualan juga istilahnya kalau dari foreign penjualannya cenderung santai saja ya dari foreign itu, karena dia pengambilannya udah banyak. Cuman dari bandar lokal ini udah baru ngambil, malahan udah beberapa hari ini malah keluar lagi ya. Tapi kemarin sih dia ngejualnya nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan sih ada pungutan dari bandar lokal. Nanti mungkin bisa jadi si emiten ini diangkat ke angka berapa, 1.800 saja. Kalau sudah melewati 1.800 berarti dia menuju uptrend berikutnya ya. Ini juga si domestiknya bagus di EU nih teman-teman ya. Yang ngambil si EU cuma yang ngejual, MG cuma ngejual ya, teman-teman kita juga ngejual. Ya kalau teman-teman kita ngejual artinya melepas barangnya gitu kan, dapat untung dikit ya jualnya, nggak jadi masalah, itu lebih baik lagi kita. Sering masuk, sering keluar, sering cuan gitu kan. Nah, pinginnya seperti itu kan, masuk keluar gitu. Yang ngambil juga per hari kemarin itu bagus si MG tuh ya, si EU ya, bagus lah. Coba lihat porennya, saya suka nggak poren saya suka ini si AK sama si CC. Untung si BK-nya untuk per hari tanggal 21 itu dia posisinya ke nomor 3. Tapi kalau kita runut dari sini nih, siapa nih? 20 Juni. Jadi poren itu emang udah ngambil lama gitu, dari 20 Juni teman-teman, ada 20 Juni. Nah nih, si C, untungnya siapa nih, si OD, ternyata si OD sama si BB. Ini si OD, BB keren ya. CC juga, BK dia di bawah nggak? Nah BK di bawah nih daripada CC ya. Jadi yang ngambil itu si OD poren, si BB poren, artinya ini si OD sama si BB ini adalah broker KW ya, poren KW ya. Dan BB sekarang bagus gitu, bagus sekarang BB itu bagus, dia berani mengambil sikap untuk memaaf harga ya. Cuman kita dari bandar lokalnya aja nih yang emang sih belum keluar semuanya, cuman kalau ada pungutan lagi lebih baik lagi. Oke, mungkin segitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang punya emiten SRTG ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya untuk berinvestasi. Oke. Sampai jumpa lagi, nanti mungkin akan dibahas untuk tukar pikiran, ada beberapa emiten lagi ya. Oke, ciao ya.